Jadi Bung Mardhani ingin menyatakan di channel ini bahwa Anies sama sekali tidak menerima bantuan dari oligark ya. Satu-satunya pasangan calon presiden ini yang tidak ada oligarknya ya. Tadi kan kata Sun Tzu, kenali diri, kami tahu kekurangan kita. Oh, apa tuh kekurangan? Gak ada duit atau apa tuh? Ya, salah satunya? Salah satunya, kami mau lihat aja bikin acara Anies pertama kali kick off di Jakarta Timur di Gor Ciracas yang pinggiran meriah gitu loh, yang daerah pinggiran, enggak di tempat yang mewah gitu. Ya, emang kita lagi pengen bikin koin untuk Anies, ya kita tahu diri lah. Dengan segala, karena gini, bisa aja Anies, ayo oligarki yang mau nyumbang, enggak lah kalau gitu. What's the difference between us and them? Beda dong, nggak boleh Anies kayak gitu. Kami yang tolak kalau Anies tiba-tiba bagi-bagi, dari mana duitnya? Siapa yang tidak perhatian kepada pengeluaran, dia tidak perhatian kepada pemasukan. Setiap pemasukan yang tidak halal, keluarnya pasti kalau nggak maksiat, kezaliman. Rumusnya sederhana. Nah, dan kami gembira dengan Anies. Mas, saya tuh kemarin tuh disuruh makain jaket, saya nangis. Mas, ini jaket mahal, ekspedisi. Saya tuh sedih, Mas Anies jadi calon presiden berat, amanahnya mudah-mudahan Mas Anies kuat, dijaga Allah. Karena nggak mudah ini, gitu loh. Nggak mudahnya adanya goda. Kalau berat, saya yakin Mas Anies mampu. Tapi ketika oligarki udah goda, ketika dunia udah terbuka, itu jauh lebih berat. Jadi Bung Mardhani ingin menyatakan di channel ini bahwa Anies sama sekali tidak menerima bantuan dari oligark ya. Sampai sekarang kan tadi saya lihat kalau perang matahari ada, sampai sekarang nggak ada yang namanya kita. Anies tuh bikin aturan, saya boleh diundang kemana saja, syaratnya 2, sediakan hotel bintang 3 aja dan mobil Innova aja. Dah, kalau PP-nya saya kemana-mana pakai mobilnya begitu, timnya begitu, uangnya begitu juga. Nah, kan gampang kalau lihat mulai ini berubah nih, nggak berubah kok Mas Anies. Jadi satu-satunya pasangan calon presiden ini yang tidak ada oligarknya ya? Kok ada catatan, Mas Anies naik pesawat pribadi dari Padang ke Aceh, ingat saya waktu itu, pakai Pak Surya Paloh, siapa punya lah gitu. Waktu itu saya bareng sama Willy. Ya nggak kenapa, Nabi Muhammadnya naik buruk. Saya bilang nggak boleh. Mas Anies kalau begitu berarti Mas Anies sudah mulai tidak jelas lagi antara prinsip sama manfaat. Nggak boleh enak naik pesawat komersial aja ke Jakarta dulu. Memang waktunya pendek, Jakarta baru ke Aceh. Ketemu orang kok ini 2 beda nih Nasdem PKS. Iya, kalau berprinsip PKS atau saya tidak boleh Mas Anies menggunakan. There is no free lunch. Sekali Mas Anies ngambil itu, utang budinya kegedean, sayang. Utang budinya ke rakyat aja, kegedean, sayang. Utang budinya ke rakyat aja. Tapi itu kan pesawatnya Nasdem. Tetap utang budi ya? Ya, kata para ulama, jangan terlalu berharap sama manusia. Udah. Rugi utang. Nah, orang tuh mau ngasih semua kok gitu loh. Tapi kalau kita ngambil semua, low your need. Rendahkan kebutuhan Anda sekecil mungkin. Kalau begitu saya sudah paham. Di negara manapun, Bung Mardhani, setiap pilpres itu akan dikendalikan oleh oligark. Tapi sayangnya di Indonesia, ketika presiden itu terpilih, dia tidak bisa mengendalikan oligark ya. Di situ kelemahannya. Oleh karena itu, padahal sebenarnya semua negara itu mengalami bahwa setiap pilpresnya dia dikendalikan oligark. Tapi kelebihan negara-negara, kita kasih contoh lah Amerika. Begitu presiden terpilih, dia kembali bisa mengendalikan oligarki itu ya. Sehingga oligark itu tidak merusak tatanan kebangsaan dan lain sebagainya. Tapi di Indonesia dalam sejarah beberapa periode pilpres itu kan tidak demikian. Oleh karena itu saya mau tanya Bung Mardhani. Bung Mardhani yakin bahwa kalau Anies terpilih, dia akan mampu mengendalikan oligark karena dia tidak pernah menerima. Lihat aja kalau balihonya makin banyak gitu loh. Kalau udah naik pesawat pribadi, kalau udah mulai banyak iklan, kalau udah ada sumber dana nih dari mana? Itu tolak ukurnya? Tolak ukur, sederhana kok. Nah, saya malah lebih seneng kok. Baliho nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini kita loh Mas. Jangan berubah kita. Jangan berubah. Oleh karena itu, inilah yang membedakan dari pasangan
lainnya? Kami tidak ingin berbeda, tapi kami pegang prinsip aja. Jadi bahwa prinsip itu berbeda, silakan. Oke, jadi bukan ingin berbeda, tapi kita punya nilai kira-kira di situ ya. KPK kan mengajarkan, KPK ketika berubah menjadi badut-badut repot gitu. Karena pengen fasilitas helikopter macam-macam. Tapi dulu Abdullah Hamahua cerita, dan saya ketemu beberapa penyidik, dikasih minum, nggak ada. Saya udah nyarjer nggak mau, itu yang paling baik. Oke, oleh karena itu Bung Mardhani yakin kalau Anies terpilih, maka undang-undang KPK yang sekarang merusak harus dirubah, minimal dikembalikan seperti ini. Harus dirubah, wajib itu. Wajib ya, itu janji PKS. Netizen dengar nih janji Mardhani. Jadi kalau nanti Anies dan Caimin tidak memenuhi janjinya, maka kita minta PKS untuk bertanya lagi kepada Anies. Oposisi balik ya nggak kenapa. Oke. Terima kasih, ini sangat memukul kita semua dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Bung Mardhani ini menjadi tuntunan bagi masyarakat agar bisa memilih pemimpin yang amanah dan pemimpin yang berintegritas yang bisa membawa negara dan bangsa ini menjadi kuat.